Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang indah bacaan Al-Qur'annya. Ya, saking indah bacaannya itu, nanti ada dua sahabat, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Saking indah bacaan Quran, pernah terjadi begini. Beliau baca Quran, tiba-tiba angin datang. Terus pohon-pohon kurma itu goyang gitu ya. Beliau berhenti dulu bacanya. Diam lagi. Baca lagi, kencang, semakin kencang. Karena kekhawatiran, takut, datangilah Nabi. Dilaporkan kejadian itu. Apa komen Nabi? Kata Nabi SAW, tahukah engkau, saking bagusnya bacaanmu, malaikat tuh berlomba turun ke bumi untuk mendengarkan bacaanmu. Kalau tadi engkau nggak berhenti, hancurlah tempat-tempat sekitarannya. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di muka bumi, Abdullah bin Mas'ud cuma satu. Bayangkan kalau setiap kita seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur mesti lisan. Semua terbang gitu kan. Nah itu kemuliaannya. Jadi kalau kita mau belajar versinya jalur sahabat Nabi, maka lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan sering diminta oleh Nabi untuk bacakan ayat kan. Jadi boleh kita minta orang misalnya datang, tolong bacakan, tolong imami, itu bisa. Nah, diantaranya tadi. Ya diantaranya tadi. Nah, beliau juga ahli hadis. Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ini yang mau saya katakan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nah, kalau ada kalimat shadiqul masduq, ini ada yang penting. Shadiq wa huwa shadiq al-masduq. Shadiq itu orang benar. Semua orang bisa mencoba jadi seperti ini. Tapi masduq belum tentu. Masduq itu yang dibenarkan. Jadi pribadi Nabi itu bukan hanya sekedar benar menyampaikan, benar bersikap, tapi dibenarkan pula bukan hanya oleh kawan, termasuk oleh lawan. Ya, semacam Abu Jahal, Abu Lahab dan semacam membenarkan sikap Nabi, cuman karena iri saja, karena takut kedudukannya diambil, ya, takut kalah saingan, maka mereka bersikap kontra terhadap Nabi. Buktinya apa? Saat sebagian sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi yang tadi malam saya ceritakan, waktu kita salat ghaib untuk Ustaz Zul itu, ya, itu ditanya, bagaimana keadaan Muhammad SAW? Ya, karena nanti ada utusan dari Quraisy untuk meminta mereka itu yang minta suaka ditarik kembali, ya, supaya dihukum. Maka ditanya kepada perwakilan Quraisy tadi, gimana keadaan Muhammad itu? Disampaikan, dia orang yang terpercaya, orangnya jujur, orangnya begini. Itu disebutkan, mereka ngaku sendiri. Termasuk ketika ke Kaisar Romawi tanya kan, ketika ada utusan, gimana sifat Muhammad SAW itu? Disampaikan, dan benar semuanya. Mereka mengakui bahwa sifat-sifat ini shadiq dan masduq. Jadi ini sifat yang melekat pada Rasulullah SAW. Kita mungkin bisa benar, tapi tidak semua orang bisa membenarkan kita. Ya, nah biasanya kalau ada redaksi seperti ini sebelum menyampaikan hadis, ini menunjukkan perkara yang akan disampaikan perkara gaib. Ya, yang ada sisi misterinya. Baik, yang semua kita mungkin belum bisa menjangkaunya. Maka dimunculkanlah kalimat ini untuk menegaskan kebenaran informasinya. Muhammad itu jangankan kawannya, lawannya pun membenarkan. Maka semua apa yang disampaikan Muhammad SAW itu pasti benar, walaupun kita belum mengetahuinya. Makanya Abu Bakar itu pernah satu ketika ingin dikerjai oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah berusaha membangun siasat untuk menjatuhkan Nabi, dan para sejarawan sepakat tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini berhasil, ya, diprovokasi oleh oleh Abu Jahal, maka seketika dakwah Nabi akan selesai. Ya. Nabi SAW mengatakan, saya baru Isra tadi malam, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuman semalam balik lagi gitu kan. Abu Jahal senang dia, wah dapat peluru nih buat nyerang kan. Akhirnya diminta untuk naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada bukit Istana Raja di atasnya. Yang ada kalau kita Grand Zamzam, sini Zamzam, ini Hotel Sofwa, nyebrang dikit ke sini. Nah, ini ada bukit besar di sini dari Istana Raja. Itu dulu, ini bukitnya bukit terhormat. Jadi semua orang yang punya kuasa itu akan memberikan tanda dengan naik ke sini. Makanya sekarang dinasti Saudi misalnya, kenapa mereka bikin istana di sini untuk menunjukkan mereka yang sekarang pegang kontrol pemerintahan. Ya, ini sudah dadak dulu, ya, secara historical. Nah, makanya Nabi ketika beliau Isra, ya, Abu Jahal mengatakan, Muhammad SAW naik aja ke Jabal Qubais, sampaikan informasi gitu kan, ini berita besar, orang harus tahu. Naiklah Nabi. Begitu Nabi naik menyampaikan berita itu, nah, langsung Abu Jahal dia menyampaikan naik ke atasnya, lalu dia berkata, ini kan dustanya Muhammad SAW. Ini dustanya Muhammad. Ya. Bagaimana ada orang berangkat ke Masjidil Aqsa, kita aja berniaga, itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun untuk pulang. Dia cuma semalam katanya balik lagi. Maka tertawa banyak orang. Disitulah ada yang tadinya yakin jadi ragu, ada yang kembali kemudian ke percayaan semulanya dan sebagainya. Tinggal satu orang yang menentukan, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rumahnya di mana? Yang Hotel Hilton sekarang. Nanti kalau satu saat berangkat ya dengan saya tunjukkan nih, ini rumah si fulan. Nah, ini posisinya di sini. Ini hotel yang Menara Zamzam ya. Di sini ada jalan sedikit di sini. Ini ada Hotel Hilton di sini. Darut Tauhid sebelah sini. Hotel Hilton yang warnanya marmer gitu ya. Nah, ini kalau kita dari tengah itu,
naik tangga ada eskalator. Ya, eskalator, kemudian berhenti di eskalator, masuk itu samping kanannya, ya. Mudah-mudahan masih benar gitu ya sampai dengan sekarang. Itu di situ ada musholla. Ya, itu rumahnya Abu Bakar dulunya. Di Hotel Hilton itu. Maka disusul ke sini. Cari Abu Quhafa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diambil dicari ke situ, disampaikan. Ayolah ikut katanya. Kemana? Pokoknya ikut aja. Udah ketawa-tawa tuh, gembira tuh. Tinggal satu orang ini, kalau satu orang ini berhasil, selesai dakwah Muhammad SAW. Ya. Maka apa yang terjadi? Coba dengar kamu, apa yang dikatakan Muhammad. Ayo, Muhammad berkata lagi SAW, ya. Maka beliau menyampaikan seperti yang semula, aku tadi malam diisrakan, berangkat dari sini ke Masjidil Aqsa. Ada kejadian begini, kemudian diperlihatkan sampai aku kembali ke sini. Ya, dengan Mi'raj dan kembali ke sini. Udah ketawa Abu Jahal, menanti apa perkataan Abu Bakar. Apa jawab Abu Bakar? Sekalipun Muhammad SAW mengatakan, di belakang bukit ini akan ada musuh menyerang kita. Saya pernah naik ke atas ke Gua Hira, ke Jabal Nur, itu melihat berapa bukit sampai dengan ke lokasi ini. Kurang lebih ada 4 bukit yang terlihat. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Saya pernah naik ke atas tuh melihat ke arah sini. Nah, kata Abu Bakar, seandainya pun Muhammad SAW menyampaikan ada musuh akan menyerang di balik bukit ini dan itu tidak terjadi, tetap aku akan meyakini apa yang disampaikan Muhammad SAW. Maka gagal dia pada saat itu, kecewa, gagal, dikuatkan oleh Abu Bakar. Maka orang yang yakin terhadap sesuatu, yakin-yakinnya dan tidak mempedulikan aspek di luar apa yang diyakininya, yang penting yakin saja, itu berubah dari kata shadiq menjadi siddiq. Ya, dari kata shadiq menjadi apa? Siddiq. Maka sejak itulah disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan diapresiasi dengan turunnya satu ayat dalam Al-Quran menunjukkan perilaku yang benar itu, jamaknya disebut siddiqin. Maka nanti kita temukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Ya. Di antara ahli surga ini golongan siddiqin. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, kalau kalian mau cari teman yang mengantarkan ke surga, carilah golongan siddiqin. Yang yakin dengan agama, yang kuat benar dan bisa menerjemahkan konsep agama dalam kebaikan hidupnya. Ini. Siddiqin. Nah, sekarang ya kan begitulah ngaji itu ya. Hadis kadang orang baca ke isinya aja gitu. Padahal ini ada inspirasi besar di balik pembukanya. Apa hadisnya? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Setiap kalian anak cucu Adam, selain Adam alaihissalam, akan dibentuk proses kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami proses di rahim ibundanya. 40 hari pertama ada percampuran proses antara spermatozoom dengan ovum ya dengan spermatozoa berproses. Kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Sekarang di kurikulum kedokteran, saya pernah ada anak mahasiswa mau belajar dari kedokteran, saya minta modulnya. Saya pelajari.